Teman-teman sekalian, kita kali ini akan belajar topik tentang ChatGPT lagi ya, khususnya pada bagaimana cara membuat artikel unik dan non-plagiasi dengan ChatGPT. ChatGPT untuk postingan website utama ya. Saya tidak berbicara untuk postingan gratisan. Kalau postingan gratisan itu duplikat mungkin masih ditoleransi ya. Tetapi kalau misalkan postingan website yang utama itu kalau bisa tidak ada plagiasi atau plagiasinya sangat minim. Oke, jadi ini saya coba tadi pakai ChatGPT ya. Ini saya buat artikel tentang apa ini? Sebetulnya buat membuat masukan perintah tentang digital marketing, ternyata plagiasinya saya cek di sini duplichecker.com ini plagiasinya hanya sekitar berapa persen? Ini hanya 2%. Sedangkan ini juga, nah bagaimana tipsnya? Ya, nanti akan kita bahas lengkap di video ini ya. Oke, ini saya buat artikel tentang bimbel kedokteran ya. Misalkan ini peluang sukses menjadi dokter. Nah, oke, dan lain sebagainya. Nah, artikelnya ini ternyata saya cek di plagiasinya hanya juga 2%. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana persentase plagiasi yang bisa ditoleransi gitu ya. Saya cek di Google, nah ini berdasarkan referensi ya. Artikel dikatakan non plagiasi bila berapa persen. Nah, saya cek di sini ternyata versinya nih, misalkan versinya Quora.com ini ada 15% ya. Versinya Telkom University atau Universitas Telkom 30, kurang dari 30%. Nah, versinya UMY Universitas Muhammadiyah Jakarta plagiasinya di bawah dari 20% ya untuk karya ilmiahnya. Sedangkan saya masuk di ChatGPT ini, nah, perintahnya bagaimana akan kita bahas lagi. Nah, nanti bagaimana caranya membuat plagiasinya lebih ringan ya. Jadi sehingga nanti bisa diterima Google atau mudah indeks Google. Karena Google semakin kesini semakin menyukai artikel yang unik atau non plagiasi. Oke, pertama-tama gunakanlah perintah yang rinci dan detail. Oke, nanti ini ada perintahnya sudah saya buatkan, nanti teman-teman bisa ciplak aja ya. Nah, nah referensinya dari mana mas? Referensinya saya juga dari ChatGPT sendiri. Jadi saya tadi iseng ya, buka ChatGPT. Nah, terus saya masukkan perintah ke ChatGPT-nya. Buatkan perintah atau prompt ChatGPT untuk membuat artikel non plagiasi. Sama ChatGPT-nya dikasih perintah. Jadi saya bereferensi dari ChatGPT sendiri. Nah, untuk membuat artikel non plagiasi menggunakan ChatGPT, Anda bisa memberikan perintah yang spesifik mengenai topik dan gaya tulisan yang diinginkan. Nah, kayak gini, saya kopas aja dari sini. Buatkan 1.200 artikel dengan topik apa nanti ya. Fokus pada kata kunci apa, kata kunci yang diinginkan ya, sesuai dengan produknya atau jasanya Anda, kata kunci utama dan kata kunci turunan. Nah, ini saya masukkan di sini. Yang pertama tadi kan saya membahas kedokteran ya. Nah, misalkan buatkan saya 1.200 kata artikel. Nah, peluang sukses menjadi dokter, ini kata kuncinya. Kata kunci utamanya bimbel masuk kedokteran. Kemudian kata kunci turunannya bimbel kedokteran gigi. Nah, sama dia dibuatkan artikel sebanyak 1.200. Kemudian saya cekkan di plagiasinya, ternyata hanya 2% ya. Nah, seperti ini. Dan ini ya, ini kan kedokteran ini. Menjadi dokter ini ya. Nah, plagiasinya hanya 2%. Oke, langsung kita praktekkan saja ya. Perintahnya sama kayak ini ya. Ini sudah saya rekap di sini ya. Nah, nanti tinggal Anda ciplak aja ya, buatkan sebuah artikel tentang apa gitu ya. Nah, jadi perintahnya itu harus rinci banget. Nah, sampai segininya ya. Dan tambahkan perintah, nah ini tambahkan perintah, gunakan kata tidak ada unsur plagiasi pada perintahnya. Cek plagiasinya nanti ada situsnya, bisa pakai Google Checker, bisa pakai Small Zero Notes. Nah, gunakan sebagai artikel website. Nah, toleransi plagiasi bisa 15%. Oke. Oke, baik. Berikutnya kayak gini ya. Buatkan artikel dengan topik. Nah, kita revisi aja nih. Kita copy aja ini ya. Kemudian kita di sini ya. Apa namanya? Kita buat perintah baru di sini. Nah, ini kita buat contoh ya. Nah, misalkan, nah ini buatkan saya artikel dengan topik misalkan ini topiknya saya misalkan tips sukses misalkan menjadi ASN atau PNS ya, kalau dulu PNS sekarang ASN ya. Fokus pada kata kunci, saya masukkan kata kunci yang di sini mungkin bimbel
masuk CPNS misalkan ya. Oke, misalkan gitu ya. Ada kata kunci turunannya ya, sama kayak ini, bimbel masuk CPNS. Saya samakan, cuman saya tambahin kata kunci lagi. Periode 2025. Nah, ini. Jadi artikelnya itu apa, maaf, perintahnya itu harus rinci banget. Buatkan saya artikel 1.200 kata dengan topik tips sukses menjadi ASN. Oke, fokus pada kata kunci bimbel masuk CPNS dan bimbel masuk CPNS periode 2025. Oke, artikel ini harus memiliki struktur yang sesuai dengan SEO. Nah, paragrafnya ringkas. Nah, dan pastikan artikel ini ditulis dengan tidak ada unsur lagi. Oke, kita masuk ChatGPT dulu. Ini kita copy dulu ya. Kita copy, kita letakkan pada ChatGPT-nya. Ini kita buka baru aja. Di sini kita masukkan perintah baru ya. Nah, kita paste di sini tadi ya, prompt-nya atau perintahnya. Nah, gini ya. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita buka cek plagiasinya ya. Nah, sama dia dibuatin artikel ya. Oke. Mas, kenapa kok harus 1.200 kata? Biasanya kalau kaidah SEO itu biasanya 1.000 kata ya. Tetapi kalau untuk jualan biasa ya nggak ada masalah ya, kurang dari 1.000. Tetapi kalau lebih panjang katanya itu lebih bagus karena peluang untuk uniknya jadi lebih tinggi gitu. Apa namanya? Peluang untuk non plagiasinya jadi lebih tinggi. Nah, kenapa Mas kok tidak pakai 5.000 kata atau 3.000 kata? Ya tidak ada masalah juga sebetulnya. Tetapi kan kita bicara di Indonesia kan orang tingkat bacanya rendah, jadi kita pakai 1.000 kata aja. Ini mau Anda ganti 1.000 kata, 2.000 kata tidak ada masalah. Ini kan sebagai contoh saja. Oke, baik. Berikutnya, nah, rencana belajar yang efektif, nah, segala macam. Oke, nah, segala macam. Oke. Terus berikutnya kita buka cek plagiasinya ya. Di sini ya, dupli checker ini aja. Bisa pakai dupli checker, bisa pakai small SEO tools. Nah, misalkan kita pakai yang dupli checker aja ya. Oke, dupli checker kita pakai cek plagiasinya. Nah, seperti ini, kemudian kita copy ya, semuanya ya, kita buktikan ini berapa persen sih plagiasinya. Oke, berapa persen nih? Oke, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita centang ini ya, I'm not robot ya, atau captchanya ini ya. Kemudian kita cek atau periksa plagiarisme. Nah, seperti ini ya, kita uji ini butuh waktu yang anu ya. Jadi kita review lagi ya. Pertama-tama kita masukkan perintah yang rinci dan detail. Nah, ini teman-teman nggak usah mikir, ini sudah saya buatkan saja. Nanti yang di dalam kurung ini Anda ganti dengan produk Anda atau mungkin topik yang mau di-sharingkan aja. Topik yang mau dibahas, kemudian kata kunci utama ini bisa diisi produknya Anda, kata kunci turunan juga bisa diisi produknya Anda. Begitu juga dengan model perintah dua, misalkan produknya Anda masukkan ke sini nanti ya, buatkan 1.000 artikel dengan mempromosikan produknya Anda, kata kunci Anda ya, kata kuncinya Anda juga, kemudian kata kunci turunannya. Nah, misalkan mau jualan umroh, berarti di sini buatkan 1.000 kata informatif untuk mempromosikan misalnya ini travel umroh. Berarti kalau di sini kata kunci utama berarti travel umroh yang sekian hari gitu ya. Nah, misalkan travel umroh 12 hari, terus kata kunci turunannya travel umroh 12 hari dengan harga sekian. Nah, itu ya mungkin ya turunannya seperti itu. Nah, terus tinggal copy paste aja, langsung ditaruh di ChatGPT-nya. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Sebetulnya seperti itu aja. Nah, nanti kalau sudah jadi seperti ini, tinggal dipakai di websitenya atau di media iklannya Anda gitu ya. Ini masih proses, nanti kita cek juga. Nah, kita coba satunya pakai Small SEO Tool ya. Nah, ini sebetulnya sama aja. Intinya ini situs untuk ngecek plagiasi. Kita coba pakai Small SEO Tool ya. Artikel yang sama ya. Ini ya, yang JPNS tadi ya, atau ASN tadi ya. Oke, kita copy, kita letakkan di sini, Small SEO Tools. Nah, master. Nah, captanya kita masukkan, kemudian cek plagiasi. Oke, oke, masih proses. Ini juga masih proses ya. Ini plagiasinya 2% ini kita tambah, tapi belum selesai prosesnya. Nah, itu.
Jadi sederhana sekali cara bikin artikelnya, tinggal masukkan perintah yang rinci, habis itu kata kuncinya dimasukkan, seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa praktek. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan artikel yang non plagiasi? Biar gampang dibaca sama mesinnya Google. Karena Google semakin ke sini itu semakin menyeleksi yang duplikat-duplikat itu sama Google itu ditendangin gitu, apa dieliminasi dari halaman satu. Jadi kalau kita masih mau awet di halaman satunya, di halaman satu Google-nya, terutama menggunakan website yang utama, jadi harus menggunakan artikel yang non plagiasi atau yang unik gitu ya. Itu tipsnya teman-teman. Nah, ini 6%. Ah, ini yang tadi ya, yang ketik. Yang tips menjadi ASN ini tadi ya, yang ini plagiasinya 2%. Oke. Kemudian dan terus ini 6%. Nah, itu mungkin untuk tipsnya. Jadi kita cek. Nah, plagiasinya di mana? Plagiasinya di sini. Ini dia jiplak dari situs ini. Jadi enaknya kalau kita cek plagiasinya tuh kita bisa mengecek plagiasinya dari situs mana saja. Mirip-mirip sama artikel yang di sini ya. Oke, kalau dari Small SEO 9% ini ya. Oke, intinya ya sama. Kalau 9% itu masih toleransi lah. Atau 4% ya, 4% ya. Iya, 9%. Kalau dari Small SEO Tools. Kalau dari si Duplicator 2%. Nah, dengan ini ya. Nah, sedangkan ini kan masih ditoleransi ya. Kalau versinya UMY kan 20%. Di bawah 20%. Nah, versinya UMY kita masih unik ya, bisa kita toleransi. Versinya si Telkom 30%, versinya Quora.com ini 15%. Jadi kita ambil yang paling ringan, berarti di sini apa namanya, toleransi plagiasi adalah 15%. Jadi di sini kita masih bisa pakai ya artikel ini ya. Nah, ini kita pakai di postingannya atau artikel ini kan masih 9%. Oke. Nah, kalau versinya si Duplicator 2%. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk artikel plagiasinya menggunakan ChatGPT ya. Jadi kesimpulannya, masukkan perintah sedetail mungkin ya. Oke, saya tulis di sini ya. Kesimpulan, masukkan perintah sedetail mungkin. Oke, dengan kunci dan kata turunan. Pada ChatGPT ya, pada ChatGPT. Oke, gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman yang bisa kita sharingkan pada tutorial ini. Oke, semoga bermanfaat. Saya Rizky Pahlawan, konsultan dan praktisi digital marketing. Terima kasih.